Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya dong, Fadila Melani Putri. Eits, sebelum lanjut video ini, ada baiknya teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. By the way, lagi masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman harus selalu tetap jaga jarak dan selalu memakai masker kemanapun teman-teman pergi ya. Oke, baik, di sini saya ingin memberikan solusi atau langkah-langkah agar masyarakat sekitar kita lebih mengenal tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai tetangga sekitar kita tidak tahu apa-apa mengenai tentang hukum ya. So, tontonin terus videonya. Check it out! Sebelum saya memberikan langkah-langkah atau solusi mengenai lebih mengenal tentang hukum, ada baiknya saya akan menjelaskan tentang hukum sedikit terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman, hukum adalah suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat. Bila mana tidak ada masyarakat atau orang, maka tentu tidak akan ada hukum. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya. Yakni, setiap manusia hidup dan pergaulan dengan manusia lainnya. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu hal yang aneh. Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup subsistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, maupun hukum. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan apa sih itu hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi apa aja sih faktor-faktor penghambat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum. Jadi, di sini ada yang pertama, kurangnya mengenai bentuk hukum ataupun tidak bisa membedakan mana bentuk hukum yang tertulis dan mana hukum tidak tertulis, hukum adat, hukum pidana, dan hukum perdata. Yang kedua, karena rasa ketidakpedulian itulah tidak adanya rasa ingin untuk mengetahui, maka kuranglah pemahaman dari masyarakat ataupun individu. Yang ketiga, karena masyarakat sekarang suka memberikan info-info yang hoak. Nah, solusinya apa sih? Agar masyarakat kita atau tetangga sekitar kita lebih mengenal tentang hukum. Yang pertama, korporasi publik harus diposisikan sebagai pengampu pertanggungjawaban pidana secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi politik. Yang kedua, perlu dilakukannya sinkronisasi pengaturan antara undang-undang khusus di luar KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan RKUHP. Yang ketiga, harus ada badan yang khusus mencatat kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi. Selanjutnya, langkah-langkahnya apa ya? Yang pertama, penanganan kasus-kasus korupsi di pengadilan. Tidak serta-merta menghasilkan putusan yang berkualitas sebagai cerminan putusan hakim yang responsif dan progresif. Yang kedua, perekaman persidangan juga akan mampu menumbuhkan sikap kepedulian seluruh pihak bahkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial agar tidak dilakukan penyimpangan-penyimpangan oleh para penegak hukum di pengadilan. Yang ketiga, perekaman persidangan kasus-kasus korupsi perlu secara terus-menerus dilakukan sehingga para penegak hukum benar-benar menjadi penegak hukum yang profesional. Yang keempat, para penegak hukum harus bekerja secara serius. Yang kelima, tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran material. Nah, itu tadi adalah solusi beserta langkah-langkah agar masyarakat di sekitar kita harus tahu tentang hukum yang ada di Indonesia ini ya. Kesimpulan dari video ini adalah bentuk-bentuk hukum di Indonesia terdapat dua macam, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan pemahaman masyarakat, setiap masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda terkait bentuk-bentuk hukum yang ada di Indonesia. Pada umumnya, masyarakat cenderung lebih memahami terkait bentuk hukum tertulis atau yang tercantum di dalam naskah undang-undang, terutama hukum pidana.
karena disebabkan oleh banyaknya kasus kriminalitas dan kejahatan yang menyebabkan masyarakat itu cenderung lebih banyak memahami mengenai hukum tertulis. Sekian dari video ini ya. Semoga dengan adanya solusi ataupun langkah-langkah mengenal tentang hukum yang saya berikan ini membuat masyarakat sekitar kita menjadi lebih paham dan mengerti sistem hukum yang ada di Indonesia ini ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Assalamualaikum.